Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Angger akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI bersama dengan Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Paniai. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Paniai, Wakapolda Papua bersama rombongan melakukan beberapa kegiatan, yakni peninjauan perkebunan kopi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, meninjau spot Bin Mas Noken memberikan bahan bangunan, bibit ternak dan bibit sayur, serta melihat pelaksanaan giat SIPAR. Wakapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan, hari ini kita menyaksikan secara langsung penanaman pohon kopi, yang berterima kasih kepada Bapak Otto selaku pemilik lahan. Saya yakin ini akan tumbuh subur. Tentu tanaman ini adalah tanaman kehidupan. Tanpa disiram pun tetap tumbuh karena tanah ini adalah rahmat yang subur sekali. Ini adalah bukti bahwa pemerintah bupati dengan masyarakat bisa saling memahami mana yang baik dan tidak untuk warganya. Saya berterima kasih program Polri Bin Mas Noken menjadi bagian dari pemerintahan dan juga membentuk komunikasi yang baik dengan masyarakat, secara khusus di Kabupaten Paniai. Kita menyaksikan bersama penanaman pohon kopi di Paniai. Saya terima kasih sekali Pak Otto punya tanah untuk kita kunjungi lagi nanti. Saya yakin ini akan tumbuh subur. Kunjungi laginya kapan? Nanti kalau panen. Tentu tanaman ini adalah tanaman kehidupan. Di sini tidak usah disiram, saya yakin tumbuh. Tapi tanah ini adalah tanah yang penuh rahmat, tanah ilahi, subur sekali saya lihat. Dan kita semua rasakan ini salah satu tanah subur di pegunungan, wilayah pegunungan tengah. Berita selanjutnya, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI bersama dengan Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI lakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Nabire, Wakapolda Papua bersama rombongan melakukan beberapa kegiatan, yakni peninjauan Taman Kasuari Bin Mas Noken, meresmikan Taman Baca SIPAR di Pos Polyaro, Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, dan meninjau spot kasuari dengan melakukan panen buah naga serta melepas bibit ikan patin. Kunjungan kerja Wakapolda Papua tersebut disambut baik oleh Kapolres Nabire AKBP Iketut Suwarnaya beserta PJU Polres Nabire. Wakapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan kepada masyarakat Distrik Yaro untuk mengajak anak-anak dapat menyukai kegiatan membaca, karena membaca adalah jendela untuk menambah wawasan dunia, sehingga kelak anak-anak bisa memajukan Distrik Yaro di saat mereka dewasa nantinya. Anak-anak kita, adik-adik kita itu menjadi perhatian kita semua. Salah satunya perhatian polisi. Karena apa? Karena pendidikan itu adalah cahaya. Pendidikan itu adalah cahaya. Artinya kalau orang tidak terdidik dia akan gelap. Ibu kita Kartini menulis habis gelap terbitlah terang. Itu karena Ibu Kartini tercerahkan dia. Ibu Kartini wanita pertama yang tercerahkan, wanita yang bisa membaca saat itu. Nah, dia ingin berbagi kepada wanita-wanita yang lainnya. Tapi itu menjadi inspirasi besar buat kita. Nah, anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita sekarang yakin sudah bisa baca semua, karena begitu lahir dia sudah bisa buka HP. Dia sudah bisa 1, 2, 3 sampai 10 dia hafal. Terus dia tahu situs-situs dan tahu pergaulan. Nah, yang menjadi keinginan kita, anak-anak kita itu harus punya banyak referensi. Itu yang kita sebut dengan literatur atau literasi. Sejak tahun 2018, Pak Eko bersama tim sama-sama mengembangkan Bin Mas Noken. Saya kira hari ini salah satu bagian dari pencapaian atas kinerja yang boleh dikatakan cukup panjang dan konsisten
untuk membangun keamanan dan rasa aman warga. Saya begitu tadi sampai di Nabire dan sampai tempat ini, saya mengapresiasi ternyata memang memberikan efek yang cukup luas dan kepedulian Bimas Noken yang berkembang ya Pak Eko. Saya waktu tahun berapa ini ke Papua masih ada beberapa yang lain, baru ada polisi Piajar atau Sipar, tapi ini sekarang sudah ada Piva, ada Kaswari, ada Papeda dan macam-macam. Jadi artinya program kemasyarakatan sangat luar biasa. Dan ini menurut saya menjadi simbol bahwa polisi ini memang penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Guna memastikan ketersediaan 9 bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder. Rakor yang digelar di ruang rapat di Treskrim Sus Polda Papua membahas tentang ketersediaan sembako di Provinsi Papua menjelang Natal dan Tahun Baru. Wadir Reskrim Sus Polda Papua, AKBP Victor Dian Makbun menyampaikan. Adapun pertemuan hari ini, mungkin ini menindaklanjuti ya, dan juga sudah menjadi, kalau kita bilang kalender kalau kita bilang kalender Kamtipmas di kepolisian, tetapi ini juga menjadi program kerja dari instansi Bapak Ibu sekalian, terutama mengenai akhir tahun. Ya, kita akan menghadapi hari raya. Tentunya di hari raya ini ada beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat ya, yang nanti akan berpengaruh juga kepada, terutama terkait dengan perekonomian, dan tentunya kita turun sama-sama untuk sampling ya, terkait dengan kondisi pasar ya, atau kondisi kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat kita, terutama nanti di Natal dan Tahun Baru ya, seperti harga telur ya, kemudian sembako seperti tepung dan sebagainya, ini semua bisa dikendalikan. Kalau menjadi pencatatan oleh Badan Pusat Statistik BPS, itu ada 3 kota, yaitu Kota Jayapura, di Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Nah, kalau kita untuk ke 29 kota kabupaten mungkin bagus banget sih kalau bisa ya, kita juga minta mereka bergerak. Tapi paling tidak yang 3 kota itu, kita di Jayapura, nah bagaimana dengan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika? Karena nanti angka ini Pak, biasanya nanti di angka inflasi itu akibat dari dampak dari Natal dan Tahun Baru itu di awal Januari akan muncul, mungkin di tanggal 2 kan, karena tanggal 1 masih libur. Tanggal 2 BPS akan menunjukkan angkanya seperti apa. Jadi dari angka inflasi itu ketahuan apakah memang stok dari bapok tinggi, istilahnya bahan pokok dan penting yang 9 sembako itu semuanya ada tercukupi selama Natal dan Tahun Baru, atau sebenarnya tidak. Kami bersama dengan stakeholder, dalam hal ini ada Balai POM, ada Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perdagangan, dari Bulog, dan dari Bank Indonesia. Kami mengadakan sidak ke lapangan, dalam hal ini Pasar Yotepa, dalam rangka mengecek ketersediaan bahan pokok dan mengecek harga di pasar. Jadi pada hari ini ya kita langsung turun ke lapangan. Memang ada beberapa komoditi bahan pangan yang mengalami kenaikan, tapi tidak begitu signifikan. Dan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk melakukan fungsi pengawasan bersama stakeholder yang ada.
Jadi ini dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Demikian. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka mendukung pemerintah, Polres Mimika gencar laksanakan kegiatan vaksinasi. Mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi, Polres Mimika gencar laksanakan kegiatan vaksinasi dengan menggelar gerai vaksinasi dan vaksinasi keliling di Kabupaten Mimika pada Rabu 8 Desember pagi. Dari hasil pantauan masih banyak masyarakat berdatangan ke gerai vaksinasi Polres Mimika dan vaksinasi keliling untuk menerima vaksin dosis pertama dan vaksin dosis kedua. Kasih Humas Polres Mimika, Ibda Hempi Ona mengatakan, kami terus berupaya membantu program pemerintah dalam percepatan vaksinasi di Kabupaten Mimika. Kami terus lakukan sosialisasi guna memberikan informasi tentang pentingnya vaksin di tengah wabah COVID-19. Selamat siang, saya Ibda Imade Aribawo, Kanit Bimas Polsek Mimika Baru. Pada hari ini kami berada di samping kantor pos Jalan Yosudarso, Timika dalam rangka melaksanakan vaksinasi keliling dari Polres Mimika untuk mempercepat daripada vaksin sehingga masyarakat akan lebih sehat. Untuk itu kami dari Polres Mimika, dalam hal ini Polsek Mimika Baru, melaksanakan vaksin mobile di Wilkom Polsek Mimika Baru. Untuk antusias daripada masyarakat yang melakukan vaksin cukup luar biasa, baik dari masyarakat pendatang maupun dari orang asli Papua. Saya kira mudah-mudahan ke depan untuk masyarakat yang belum tervaksin akan bisa melaksanakan vaksin di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh Polres Mimika bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang pelaksanaannya juga dilaksanakan oleh relawan Dinkes. Salam kompak dan salam sehat selalu. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.